Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 6 mengenai analisis metode pekerjaan konstruksi. Next. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Rifana Ditama, kemudian ada Anderson Groove, Febrian Yudo Satrio, dan Richard Gunawan. Yang akan kami bawakan pada presentasi ini secara umum ada 4 bagian. Yang pertama adalah gambaran proyek, yang kedua ada metode pertama, metode kedua, dan terakhir adalah komparasi kedua metode itu. Untuk gambaran umum proyek yang kami ambil adalah proyek pembangunan Waduk Bendo, yang mana terdiri dari banyak subproyek. Subproyek yang kami ambil adalah terowongan, penggalian, tipe, transisi, dan modifikasi dengan panjang 453 meter, diameter luar 6,9 meter, dan diameter dalam terowongan 5,5 meter. Kenapa kami memilih subproyek ini? Karena subproyek ini tuh memiliki beberapa metode-metode yang dapat dibedakan dari hambatan fisiknya yang pertama, yang kedua adalah faktor ramah lingkungan, yang ketiga adalah potensi masalah geoteknis yang ditimbulkan dari pekerjaan, ada aspek finansial terkait harga, dan terakhir waktu atau produktivitas dari tiap alat. Metode yang kami ambil ada 2, yang pertama drilling blasting, dan yang kedua adalah TBM atau tunnel boring machine. Kedua metode ini memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan dijelaskan setelah ini. Oke, lanjut. Pertama adalah metode drilling dan blasting. Dari definisinya, drilling adalah proses pembuatan lubang untuk tempat masuknya bahan peledak. Sedangkan blasting adalah pekerjaan melepas batuan dengan menggunakan bahan peledak. Nah, alat yang akan digunakan pada metode pekerjaan drilling blasting adalah sebagai berikut. Pada drilling akan digunakan elektrohidrolik combo 10 kW 200 dengan kasih panjang bor 4,3 meter serta fit travel 3,9 meter. Selanjutnya, pada pekerjaan blasting akan digunakan bahan peledak yaitu BPM Mulit 150 mm, Gurit 17 mm, serta detonator non-elektrolit tipe GT strip T. Nah, ini adalah gambar alat yang akan digunakan. Selanjutnya, ini adalah tahap pengerjaannya, dapat dilihat pada gambar berikut. Ini ada video mengenai pekerjaan drilling dan blasting. Yang pertama, akan dibuat marking untuk alat elektrohidrolik untuk melakukan pekerjaan pengeboran. Selanjutnya, akan dimasukkan bahan peledak pada lubang-lubang yang telah dibuat. Selanjutnya, alat peledak akan diledakkan. Setelah diledakkan, akan dilakukan pengecoran sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk kedalaman drilling yang dibutuhkan. Jadi kita menggunakan reliabilitas sebesar 90%, yang mana rencana peledakannya itu akan menghasilkan 3,9 meter. Nah, dengan menggunakan grafik ini dibutuhkan kedalaman lubang ledak untuk per siklusnya adalah 127 mm untuk menyebabkan kedalaman sepanjang 3,9 meter. Nah, untuk dalam peledakan ini akan dibagi beberapa geometri yang mana terdiri dari lantai, dinding, atap, dan bagian tengahnya yang atas, bawah, dan sampingnya. Oke, ini untuk perhitungannya, nanti tinggal diikutin. Dan ini bentuk-bentuknya untuk geometrik lubang peledakannya. Lalu setelah kita udah menghitung perhitungan geometrik dari peledakannya serta kedalamannya, akan kita hitung dari muatan peledakan dengan cara seperti ini. Dari situ dia dapatkan hasil dari seluruh geometrik, total muatan peledakan yang dibutuhkan adalah 158,477 kg itu per siklus. Sehingga kalau dibuat untuk seluruh siklus, yang mana di sini jumlah round adalah siklus, didapatkan 117 siklus, yang mana dari panjang terowongan dibagi oleh perencanaan kemajuannya, sehingga dapatkan total dari peledakannya itu adalah sebanyak 981 ditambah 16.161, yaitu sekitar 17 ribuan kilogram. Lanjut untuk waktu drilling, itu kita akan membagi dari total drilling dibagi kapasitas alat, yang mana tadi alatnya ada alat drilling itu 60 meter per jam. Dapatkan waktu untuk waktu drillingnya adalah 5 jam, yang mana total drilling 300 meter ini didapatkan dari jumlah lubang dikali sama
kedalaman tiap lubang yang didapatkan di awal. Terus untuk waktu blasting itu nanti akan dibagi 2 tahap, itu mempersiapkan blastingnya dan melakukan blasting, yaitu 1 jam plus setengah jam. Yang mana dari seluruh itu akan dapatkan total waktunya 7 jam. Nah, untuk mendapatkan produktivitas kita akan menghitung volume tanah dalam satu siklusnya. Nah, dalam satu siklusnya ini didapatkan itu sebesar 131,2 meter kubik. Sehingga yang mana dalam satu siklus ini adalah 7 jam, sehingga dapatkan produktivitasnya 18,73 meter kubik per jamnya, dengan membagi volume per siklusnya dibagi dengan total waktu per siklus. Oke, lanjut. Selain daripada analisis produktivitas, dibutuhkan juga analisis biaya sebagai bahan pertimbangan pemilihan metode. Yang pertama, pada pekerjaan drilling akan dilakukan penyewaan alat berat, yaitu sebesar 95 juta per bulan selama 4 bulan. Nah, informasi harga ini kami peroleh dari wawancara bersama vendor alat berat. Kemudian dibutuhkan biaya bahan bakar dengan rumus berikut, serta biaya operator sebanyak 2 orang dengan upah 150.000 per hari. Nah, ini adalah total biaya drilling, yaitu sebesar 1 M. Selanjutnya, pada pekerjaan blasting dibutuhkan bahan peledak dengan jumlah yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Itu dapat dilihat pada slide berikut. Serta biaya operator 2 orang sama dengan upah 150.000 per hari. Nah, ini adalah total biaya blasting, yaitu sebesar 6,1 miliar. Biaya keseluruhan pada metode drilling dan blasting dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu sebesar 7,2 miliar. Nah, pada metode ini terdapat kelebihan serta kekurangan. Nah, pada kelebihannya, metode ini memiliki metode pengerjaan yang relatif lebih mudah, serta alat dan bahan yang mudah didapatkan, serta harga yang relatif lebih murah juga. Tetapi pada metode ini juga terdapat kekurangan, yaitu dapat merusak serta mengganggu lingkungan karena adanya daya eksplosif dari bahan peledak. Ini adalah rangkuman analisis produktivitas dan biaya. Pada analisis produktivitas didapatkan sebesar 18,736 meter kubik per jam, sedangkan dari analisis biaya didapatkan sebesar 7,2 miliar. Kemudian untuk metode kedua ada tunnel boring machine. Jadi tunnel boring machine adalah metode terbaru, yaitu dengan menggunakan mesin raksasa yang langsung menggali dan mengeluarkan tanah serta langsung memasang beton sehingga terowongan langsung jadi. Kemudian tunnel boring machine ini bentuknya seperti ini. Next. Kemudian ini bagian-bagiannya. 3 bagian utamanya itu adalah cutter head, yaitu pemotongnya, itu conveyor belt. Yang kedua conveyor belt, yaitu membawa bekas-bekas galian. Dan yang ketiga ada working platform, itu tempat orang mengoperasikannya. Next. Kemudian ini cara bekerja TBM. TBM akan didorong dari belakang menggunakan piston-piston, kemudian tanah-tanah yang digali dari depan, dari cutting head, akan diteruskan ke bagian belakangnya, kemudian akan dimasukkan ke conveyor belt. Ya, ke bagian merah-merah itu akan dinaikkan ke conveyor belt, jadi bekas-bekas galian langsung dibawa ke belakang, keluar terowongan, dan langsung terbuang, sehingga kerja sangat praktis, langsung sekali jalan. Next. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pasti karena ini metode terbarukan, pasti galiannya lebih presisi dan lebih rapi, sehingga tidak perlu lagi pekerjaan finishing. Kemudian untuk kekurangannya, karena ini metode terbaru, jadi sangat mahal. Next. Kemudian ini adalah perhitungan produktivitasnya. Jadi faktor utamanya adalah torsi dan jenis tanahnya. Next. Next. Jadi intinya untuk menghitung produktivitasnya itu ada faktor yang pertama, itu faktor mesinnya, yaitu P atau berapa kilowatt yang dibutuhkan mesinnya. Yaitu yang menentukan adalah jumlah disk atau jumlah cutter. Dan kemudian yang kedua adalah faktor tanahnya, itu SE. Di proyek ini yang jenis tanahnya adalah andesite rock, dan nilai SE-nya adalah sekian, 11,83, sehingga didapatkan produktivitasnya 23,3 setelah dikalikan dengan koefisien transfer energi 0,8.
Kemudian untuk perhitungan biaya, jadi untuk menghitung biayanya setelah mendapat produktivitas, kita menghitung volume terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung diameter, kemudian dikali panjang dari tunnelnya, sehingga dapatkan volume sekian, dan untuk waktu pekerjaannya dengan rumus volume dibagi produktivitas yang tadi, dapatkan 750 jam. Next. Kemudian kita mengambil asumsi karena alat ini mahal, kita mengambil asumsi bahwa jam kerja per hari ditingkatkan sehingga jam kerja menjadi 16 jam per hari. Dan jika dibagi dari 748, dapatkan waktu 47 hari pengerjaan. Sehingga dapatkan biaya sebesar 23,5 M dengan rincian sebagai tabel yang terlampir. Kemudian inilah kesimpulannya untuk TBM 23,3 meter kubik per jam untuk produktivitasnya dan biayanya 23,5 M. Oke, selanjutnya adalah bagian komparasi metode. Faktor-faktor yang pemilihan metodenya ada 3 secara umum. Yang pertama produktivitas, kemudian kemudahan pelaksanaan, dan biaya. Kemudahan pelaksanaan dibagi lagi menjadi 3 aspek ramah lingkungan, yaitu bagaimana efek metode yang digunakan terhadap lingkungan di sekitarnya. Ada aspek hambatan fisik, yaitu terkait mobilisasi alat yang digunakan menuju lokasi proyek. Dan yang terakhir adalah aspek masalah geoteknik, yaitu efek pengaruh tanah di sekelilingnya terhadap gangguan. Nah, dapat kita lihat di tabel, untuk untuk produktivitasnya, itu jauh lebih besar di tunnel boring machine. Terus untuk biayanya, tunnel boring machine juga lebih mahal, dan waktu pekerjaannya karena produktivitasnya tinggi, dia jauh lebih cepat. Dan kemudian ada aspek ramah lingkungannya, metode TBM itu tidak ada mengganggu lingkungan karena pekerjaannya rapih. Beda dengan drilling blasting yang ada efek eksplosif menyebabkan gangguan di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada pula hambatan fisik. Hambatan fisik ini terkait dengan mobilisasi. Pada peralatan drilling blasting itu kecil-kecil dan mudah untuk dibawa. Beda dengan tunnel boring machine, walaupun dia bisa di-assembly di lokasi, peralatannya berat dan susah dibawanya. Kemudian yang terakhir adalah masalah geoteknik. Pada pekerjaan drilling blasting, dia memiliki efek eksplosif yang menyebabkan beban impulsif yang membuat retakan pada batuan. Beda dengan tunnel boring machine yang hanya adanya beban getar dan tahanan alat yang karena bebannya yang sangat berat. Tapi itu tidak masalah karena kondisi tanahnya keras. Didapatkan selisih produktivitasnya itu 4,56 meter kubik per jam lebih besar pada TBM dan lebih mahal pada TBM dengan selisih 16 miliar. Sehingga disimpulkan metode yang kami pilih adalah drilling blasting karena selisih biaya besar, mobilisasi jauh lebih besar, volume galian kita itu tidak terlalu besar, dan waktu yang kita punya tidak terdesak karena ada subproyek lain yang perlu diselesaikan. Kesimpulannya, alternatif kami yang kami bahas ada 2, drilling blasting dan tunnel boring machine, dan metode yang diambil adalah drilling blasting. Hatur nuhun, terima kasih semuanya.